mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, saya Atalina Janete Maya Hukubun. Saya Lomak Nauli Siregar. Saya Cemsui Natania Sage. Saya Mega Mohani. Saya Michela Teresa Paendong. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean dan peta Karnaug. Baiklah, pada kesempatan ini, kami bertiga ini akan menjelaskan tentang pengertian aljabar boolean beserta dengan hukum-hukumnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1815 sampai 1864. Boole memberikan skema untuk deskripsi aljabar dari proses berpikir secara logika dan penalaran. Kemudian digunakan untuk menjabarkan rangkaian logika, desain dan analisis rangkaian, menyederhanakan suatu ekspresi logika untuk implementasi fisik rangkaian yang lebih sederhana. Hukum-hukum aljabar boolean. Hukum ini mendefinisikan aturan untuk persamaan dengan banyak variabel. 1. Hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya seperti berikut. Berikutnya yang kedua adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat adalah hukum N. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya. Yang kelima, hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini contohnya. Yang keenam, hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Contohnya. Selanjutnya kami berdua di sini akan menjelaskan materi mengenai peta Karnaug. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai peta Karnaug. Apa itu peta Karnaug? Peta Karnaug atau Karmap adalah metode untuk menyederhanakan rangkaian logika. Karmap mempunyai kemiripan dengan tabel kebenaran yang menampilkan keluaran, persamaan boolean untuk tiap kemungkinan kombinasi variabel masukan. Peta Karnaug dapat digunakan untuk menyederhanakan rangkaian dan merancang rangkaian. Nah, misalnya 2 variabel masukan membentukkan 4 sel. Nah, kenapa misalnya 4 sel? Karena kita berdasarkan rumus. Di sini rumus untuk menentukan suatu kotak atau sel adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat n. Kenapa bisa dapat 4? Karena 2 pangkat n. 2 dipangkatkan dengan bilangan-bilangan yang ada pada sel-sel tersebut. Karena bilangannya 2, maka 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penyederhanaan peta Karnaug. Yang pertama, masukkan keluaran sesuai dengan nomor minterm dan maxterm. Kedua, untuk penyederhanaan, kelompokkan minterm bernilai 1 untuk shock atau maxterm yang bernilai 0 untuk pos. Yang ketiga, setiap kelompok harus berkelipatan 2, yaitu 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. 4. Usahakan mencari kelompok terbesar terlebih dahulu, lalu mencari kelompok yang lebih kecil. Nah, yang pertama, peta Karnaug dengan 2 variabel masukan 22 atau sama dengan 4. Aturannya yaitu 1. Dalam kotak kombinasi yang terjadi adalah gerbang N. Yang kedua, antar kotak mempunyai hubungan gerbang OR.
Nah, yang kedua, peta Karnaug dengan 3 variabel masukkan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Aturannya yaitu 1. Seluruh kotak atau 8 kotak dapat disederhanakan dengan F sama dengan 1. Yang kedua, 4 kotak dapat disederhanakan dari 3 variabel menjadi 1 variabel. Yang ketiga, 2 kotak dapat disederhanakan dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Nah, yang terakhir adalah peta Karnaug dengan 4 variabel. Masukkan 24 sama dengan 16. Aturannya yaitu yang pertama, seluruh kotak 16 kotak dapat disederhanakan dengan F sama dengan 1. Yang kedua, 8 kotak dapat disederhanakan dari 4 variabel menjadi 1 variabel. Yang ketiga, 4 kotak dapat disederhanakan dari 4 variabel menjadi 2 variabel. 4. Kedua kotak dapat disederhanakan dari 4 variabel menjadi 3 variabel. Kita masuk ke dalam pengelompokan mintar. Yang pertama, pengelompokan duaan dengan N sama dengan 1. Yang perlu diperhatikan adalah variabel yang tidak berubah. Yang kedua, pengelompokan empatan dengan N sama dengan 2. Yang perlu diperhatikan adalah variabel yang tidak berubah. Yang ketiga, pengelompokan delapanan dengan N sama dengan 3. Yang perlu diperhatikan adalah variabel yang tidak berubah. Yang keempat, pengelompokan 16-an dengan N sama dengan 4. Yang perlu diperhatikan adalah variabel yang tidak berubah. Selanjutnya, peristiwa tumpang tindih. Di dalam peristiwa tumpang tindih terbagi 2. Yang pertama, tanpa tumpang tindih. Berikut contohnya. Yang kedua, dengan tumpang tindih. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya, peristiwa penggulungan. Di dalam peristiwa penggulungan terbagi atas 3, dengan yang pertama, penggulungan duaan dengan N sama dengan 1. Kedua, penggulungan empatan dengan N sama dengan 2. Dan yang terakhir, penggulungan delapanan dengan N sama dengan 3. Selanjutnya, peristiwa kelebihan pengelompokan. Peristiwa pengelompokan adalah kembali semua suku, baik Mintar maupun Lextar, yang sudah dikelompokkan. Peristiwa kelebihan pengelompokan terbagi 2. Dengan yang pertama, tidak terjadi kelebihan pengelompokan, dan yang kedua, terjadi kelebihan pengelompokan. Selanjutnya, kondisi tidak peduli. Suatu kondisi di mana keluaran suatu rangkaian logika sembarangan 1 atau 0 yang tidak mempengaruhi kerja dari sistem rangkaian tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan can happen atau keadaan tak pernah terjadi, dan juga dapat menyebabkan keadaan atau kelebihan suku. Berikut langkah-langkah penyederhanaan. Yang pertama, suku-suku pada K-map berisi kondisi don't care diberi dengan tanda D. Yang kedua, tanda D boleh bernilai 0 atau bernilai 1. Dan yang ketiga, D dipakai hanya bila menyumbang penyederhanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!